Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Fitri Oktariana, Reni Triwahyuni, dan Rismayanti akan menjelaskan tentang inventori kepribadian. Nah, di sini disediakan beberapa konten, yaitu pengertian dan kegunaan, kedua masalah, yang ketiga kelemahan, dan yang keempat adalah macam dan contohnya. Yang pertama, pengertian dan kegunaan akan dijelaskan oleh saya, Fitri Oktariana. Tes inventory merupakan self-report questionnaire untuk menentukan karakteristik kepribadian, minat atau interested, sikap atau attitude, dan nilai-nilai atau value. Nah, tes inventory ini sangat berguna untuk mengetahui karakteristik kepribadian seperti minat, penyesuaian diri, motivasi, dan prasangka. Namun perlu diingat bahwa alat-alat tes yang digunakan umumnya tidak ada yang sempurna, dan masing-masing tes hanya menjelaskan satu atau beberapa aspek kepribadian saja. Yang selanjutnya adalah masalah. Seperti yang sudah kita ketahui, definisi kepribadian sedemikian banyak dan bermacam-macam, sehingga seleksi yang tepat dari macam-macam definisi kepribadian ini perlu mendasari pemakaian tes inventory. Tes inventory kepribadian tidak dapat bersifat kultur free. Oleh karena itu, aspek kultural harus dipertimbangkan. Padahal nilai-nilai kultur selalu berubah. Sedangkan di sisi lain, tes inventory diharapkan dapat memberikan profil kepribadian yang stabil. Selain itu, bila tes inventory kepribadian terlalu sensitif terhadap perubahan, maka sulit memperoleh reliabilitas yang tinggi. Yang selanjutnya adalah kelemahan dari inventory kepribadian. Kelemahan-kelemahan ini terdiri dari itemnya yang terlalu ambigu dan perintah yang tidak jelas. Subjek ingin menunjukkan kesan-kesan tertentu kepada si penguji, kesukaran semantik, penafsiran yang berbeda-beda. Selanjutnya, sikap subjek yang tak kooperatif dan selalu defensif, faking atau tidak jujur, acquiescence, yang dimana bila item yang dibuat lebih mengarahkan kepada jawaban-jawaban tertentu. Yang terakhir adalah untuk mengurangi kelemahan-kelemahan ini, tester perlu memahami tes yang hendak digunakan dengan baik sehingga menyajikan tes yang baik. Oke, selanjutnya macam-macam tes. 1. Ada tes inventory kepribadian seperti MMPI, CPI, PIC, MCMI, 16PF, EPPS, dan RPF. Selanjutnya kedua ada tes inventory minat atau SCII, JVIS, KPRV, CAI, dan RM. Selanjutnya yang terakhir ada tes inventory nilai study of value WVI. Contohnya, tes MMPI ini adalah tes psikometri yang digunakan untuk mengukur psikopatologi orang dewasa di dunia. Tujuan dari tes MMPI ini adalah memberikan gambaran tentang dimensi-dimensi kepribadian dan psikopatologi yang penting dalam klinik psikiatri secara akurat. Biasanya, tes ini memiliki 500 lebih soal. Contohnya, 1. Aku menyukai majalah teknik. Kedua, aku mempunyai nafsu makan yang baik. Ketiga, hampir setiap bangun pagi, badanku terasa segar dan perasaan terasa puas. Keempat, aku pikir aku menyukai pekerjaan pustakawan. 5. Aku mudah terbangun oleh suara berisik. Keenam, ayahku adalah seorang yang baik hati. Ketujuh, aku senang nonton berita kejahatan di TV. Kedelapan, biasanya tangan dan kakiku terasa dingin. 9. Sehari-hari kehidupanku penuh dengan pengalaman menarik. Ke-10, aku sanggup bekerja secara baik. Ke-11, tenggorokanku sering terasa seperti tersumbat oleh sesuatu. Ke-12, seseorang harus berusaha memahami mimpinya dan dijadikan petunjuk atau petanda peringatan. Ke-14, aku suka cerita detektif atau misterius. 15, aku bekerja dalam situasi yang penuh ketegangan. Dan terakhir, kehidupan seksualku cukup memuaskan. Cukup sekian yang kami dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.